Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai praktikan dari praktikum prestasi mesin modul motor bakar akan menjelaskan sedikit apa yang ada pada praktikum modul motor bakar ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syafahri. Saya dari jurusan Teknik Mesin Angkatan 2018 tahun NPM 333 11877. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas beberapa hal yang akan dimulai dari sejarah, definisi, prinsip kerja, dan pengaplikasian dari motor bakar. Dimulai dari pendahuluan yang melatar belakangi dari dilakukannya kegiatan praktikum modul motor bakar ini adalah untuk memenuhi tuntutan sebagai mahasiswa teknik mesin sebagai bentuk pelatihan atau pembelajaran agar dapat menjadi lulusan yang memenuhi kriteria lulusan teknik mesin yang optimal. Selanjutnya ada sejarah dari motor bakar, di mana pertama kali diawali pada tahun 1680 seorang fisikawan Belanda yang bernama Christian Huygens merancang namun tidak pernah membuat sebuah mesin pembakaran internal yang akan diisi dengan bubuk mesiu. Selanjutnya pada tahun 1807 seseorang insinyur yang bernama Francois Isaac de Rivaz dari Swiss menemukan mesin pembakar yang internal yang menggunakan campuran hidrogen dan oksigen sebagai bahan bakarnya. Selanjutnya pada tahun 1876 ada Nicolaus August Otto yang menemukan mesin motor yang efektif. Dia membangun mesin pembakar internal 4 langkah yang disebut Otto Cycle Engine. Selanjutnya pada tahun 1885, seorang insinyur mesin dari Jerman yang bernama Karl Benz merancang dan membuat mobil praktis pertama di dunia yang ditenagai oleh mesin pembakaran internal. Dan pada tahun 1886, Benz menerima paten pertama untuk mobil berbahan bakar gas. Selanjutnya, pada tahun 1992, seseorang insinyur Jerman yang bernama Rudolf Diesel menemukan ide dengan penyalaan panas yang dikenal sebagai motor bakar diesel. Selanjutnya, pada tahun 1924, seorang insinyur Jerman lagi yang bernama Felix Wankel menemukan motor bakar rotari yang menggunakan rotor sebagai pengganti dari silinder dan piston, dan perkembangannya berlanjut sampai dengan sekarang ini. Selanjutnya masuk ke dalam pengertian motor bakar. Motor bakar adalah salah satu jenis dari mesin kalor, yaitu mesin yang mengubah energi termal untuk melakukan kerja mekanik atau mengubah tenaga kimia bahan bakar menjadi tenaga mekanis. Energi diperoleh dari proses pembakaran. Proses pembakaran juga mengubah energi tersebut dari dalam dan luar mesin kalor. Saat ini, motor bakar menjadi pilihan untuk dijadikan sebagai penggerak utama. Oleh karena itu, usaha untuk menciptakan motor bakar yang menghasilkan kemampuan tinggi terus diusahakan oleh para manusia, para insinyur dan fisikawan tentunya. Khususnya, kemampuan yang tinggi yang dimaksudkan tadi ditandai dengan adanya daya dan torsi yang dihasilkan tinggi, tapi kemudian kebutuhan bahan bakarnya rendah. Selanjutnya ada prinsip kerja dari motor bakar. Prinsip kerja pembakaran dalam motor bakar, pembakaran dalam internal combustion adalah torak bergerak translasi atau bolak-balik di dalam silinder yang dihubungkan dengan pena engkol dari poros engkol yang berputar pada bantalannya dengan perantaraan batang penghubung. Katup isap berfungsi memasukkan udara segar untuk mesin diesel, udara segar saja untuk mesin diesel,
dan campuran bahan bakar dengan udara untuk motor bensin ke dalam silinder. Sedangkan katup buang berfungsi untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran yang sudah terpakai dalam silinder. Selanjutnya ada klasifikasi dan jenis motor bakar. Yang pertama ada klasifikasi motor bakar berdasarkan prinsip kerja, dibagi dua jenis, yaitu yang pertama motor 2 tak atau 2 langkah, di mana mesin ini pembakarannya melalui 2 langkah, yaitu langkah kompresi dan langkah usaha. Dalam melakukan usaha diperlukan 1 kali putaran poros engkol untuk 2 langkah torak. Langkah pertama yaitu langkah kompresi, torak bergerak ke atas, kemudian campuran minyak bahan bakar dan udara dikompresikan dan dibakar dengan bunga api listrik atau bisa disebut dipantik. Kemudian bila torak mencapai titik mati atas atau TMA, lalu lemari engkol akan vakum dan campuran bahan bakar dan udara akan masuk kembali. Kemudian langkah 2 ada langkah usaha, di mana torak didorong ke bawah oleh tekanan pembakaran, kemudian campuran bahan bakaran udara di lemari engkol dikompresikan jika torak menutup lubang pemasukan. Selanjutnya ada motor 4 tak atau 4 langkah, yaitu langkah-langkah yang dilalui itu pemasukan, kompresi, usaha, dan pembuangan. Dalam melakukan usaha dibutuhkan 2 kali putaran poros engkol untuk 4 kali langkah torak. Langkah pertama yaitu pemasukan, torak digerakkan ke bawah, katup masuk terbuka, kemudian katup buang tertutup, terjadilah vakum. Saat torak bergerak ke bawah, campuran bahan bakar dan udara mengalir ke silinder melalui lubang katup masuk, kemudian campur bahan bakar udara datang dari karburator. Kemudian jika torak berada di titik mati bawah, maka katup masuk tertutup dan torak bergerak ke atas. Kemudian katup buang akan tertutup, dan di saat waktu torak katup buang tertutup di saat waktu torak bergerak ke atas. Kemudian campuran bahan bakar udara dikompresikan, dan bila mana torak telah mencapai titik mati atas, campuran tadi dikompresikan sekitar 1/8 isinya. Kemudian jika torak telah mencapai titik mati atas, maka campuran bahan bakar udara dibakar dengan bunga api dari busi, bisa disebut juga dipantik juga, sehingga tekanan naik mencapai 30-40 kg per cm². Kemudian torak didorong ke bawah. Selanjutnya terjadi langkah pembuangan. Gas sisa dikeluarkan dari dalam silinder. Pembuangan gas berlangsung selama langkah buang. Selanjutnya ada pengaplikasian motor bakar. Yang pertama, pada industri, motor bakar juga sering digunakan dalam industri untuk menghasilkan daya. Kemudian pada rumah tangga, motor bakar dapat diaplikasikan dalam kendaraan-kendaraan yang biasa dipakai sehari-hari. Begitu juga pada otomotif, motor bakar merupakan salah satu penggerak dari bidang otomotif ini sendiri. Kemudian pada bidang pertanian, motor bakar juga digunakan dalam alat berat seperti alat pembajak sawah, traktor, dan lain-lain. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspiration.